Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Langsung saja kita masuk dalam konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Pengetahuan menurut konstruktivisme mengacu pada pembentukan gagasan, gambaran, pandangan akan sesuatu atau gejala yang nampak. Konsep pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengetahuan baru. Adapun ciri-ciri belajar berbasis konstruktivisme yaitu A. Orientasi, B. Elisitasi, C. Restrukturisasi ide, D. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, E. Review. Adapun tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama tentang Piaget, salah satu tokoh konstruktivisme yang mengembangkan teori konstruksi kognitif. Selain skema, ada beberapa konsep lain yang dikembangkan oleh Piaget, yaitu asimilasi, akomodasi, organisasi, dan keseimbangan. Yang pertama, tentang skema, sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang menginstalasikan persepsi. Yang ketiga, akomodasi. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman baru dengan skemata yang dimilikinya. Keseimbangan. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua tentang Vygotsky. Vygotsky adalah seseorang psikolog dari Rusia dan merupakan salah satu tokoh penggagas teori belajar konstruktivisme. Manusia berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri. Dengan demikian, proses yang terjadi akan beragam sesuai dengan konteks kulturalnya. Proses dan konteks kulturalnya yang beragam juga menghasilkan belajar yang beragam pula. Misalnya, seorang anak yang mendengarkan kisah dari kakek atau neneknya akan berbeda dengan anak yang lebih mengandalkannya. Kemudian C. Aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu teori yang berkontribusi dalam belajar dan pembelajaran. Ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran, di antaranya yaitu 1. Pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bukan lewat jumlah informasi yang didapat. 2. Pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. 3. Dalam pembelajaran, seorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami secara sosial kultural bagi peserta didiknya. 4. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberi otonomi. 5. Dalam proses pembelajaran, guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif seperti mengklasifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, memprediksi, dan menyimpulkan, dan lain-lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama kita bahas tentang kelebihan konstruktivisme yaitu 1. Peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menemukan pemahaman tersebut sehingga tercipta pemahaman baru. 2. Terlibat aktif dalam memasukkan dan menuntut peserta didik untuk berpikir lebih. 3. Pengetahuan tertanam sesuai skemata yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. 4. Masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. 5. Peserta didik lebih mandiri, dewasa dan dapat memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. Dan 6.
Pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya sehingga pencapaian kesempatan belajar pembelajar dapat diharapkan. Yang kedua atau yang terakhir tentang kelemahan konstruktivisme. Kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu menganggap belajar semata-mata sebagai proses penyimpanan dan telah mengabaikan bahwa belajar juga menyangkut perubahan tingkah laku. Teori ini menanamkan supaya peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bagi siswa yang malas. Kondisi di setiap sekolah mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan baru dan aktifkan siswa. Terima kasih, semoga materi terakhir ini bermanfaat bagi kita semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.